Aku di sini ingin menegaskan bahwa aku sama sekali tidak hamil dan semua berita-berita yang disebarluaskan itu semuanya fitnah. Loli itu kan anak di bawah umur. Saya sejak SMP sudah disuruh live berjam-jam di kamar. Kalau tidak mau saya live jualan, saya bisa dikurung berminggu-minggu, tidak dikasih makan, dan bahkan saya dipukuli. Abang punya kecurigaan nggak apa yang menjadi alasan dari KPAI, dari Kementerian PPA? Seharusnya kan mereka lah yang memberikan perlindungan terhadap Loli dong. Nah, saya itu tadi menduga ada sesuatu yang mereka sembunyikan di kasus Loli. Oh, saya ini mungkin mau dimati, mau dihabis. Oleh siapa? Dari seseorang yang dekat sekali dengan saya. Dan Maksud Bang Rasman adalah Nikita Mirzani gitu? Oke, saya sudah bersama dengan pengacara Fadel. Ini pacarnya putri dari Nikita Mirzani. Ada Bang Rasman Arief Nasution yang sudah bergabung secara virtual. Bang, terima kasih sudah join secara virtual ya Bang. baik, terima kasih. Bang, jadi sebenarnya apa sih yang terjadi sampai kasus ini berlarut-larut? Kalau kita ikuti kan sampai Abang benar ada dugaan kekerasan ke Abang, terus terakhir Loli itu dirawat di rumah sakit. Gimana Bang? Iya, betul. Jadi kasus ini dilaporkan oleh Nikita Mirzani atau NM itu pada bulan September 2024. Artinya sudah masuk 5 bulan. Ya, 5 bulan September, Oktober, November, Desember, Januari. Ini masuk bulan ke-6 malah. Bulan ke-6. Dan di awal saudari NM itu sudah cuap-cuap dan seolah-olah dia bisa mengendalikan hukum dengan mengatakan akan segera pakai baju oranye Fadelnya, bahkan akan memenjarakan keluarga besarnya. Tetapi setelah saya pegang kasus ini, saya minta agar dilakukan benar-benar proses penegakan hukum dengan secara law enforcement atau melalui penegakan hukum yang benar, maka kasus ini semakin ke sini semakin sulit dibuktikan oleh penyidik. Karena itu maka justru setelah masuk bulan ke-6 ini, saya dengan tim hukum itu mendesak agar laporan Nikita Mirzani terhadap klien kami, Saudara Fadel Al-Fajar Bajida, dihentikan atau diterbitkan SP3 karena tidak cukup bukti dan tidak ada dasar yang menguatkan kasus ini untuk segera naik menjadi tersangka dan dilimpahkan ke kejaksaan. Laporan Begitu. Nikita Mirzani ketika itu apa Bang? Soal aborsi ilegal? Atau ada dugaan tindak pidana lain? Laporan saudari Nikita Mirzani kepada Fadel terkait dengan 2 hal. Pertama, dugaan melakukan kekerasan seksual anak di bawah umur atau persetubuhan atau pencabulan. Yang kedua, terkait dengan dugaan menyuruh dan atau melakukan secara bersama-sama untuk saudari Loli atau Laura Mirzani Mawardi melakukan aborsi. Kedua-dua ini tidak dapat dibuktikan oleh penyidik. Apalagi setelah 2 orang saksi kunci dari United Kingdom atau UK, Ibu Juliana Fernandez alias Mama Eda dan Eda Basir yang pernah saudari LM atau Loli menumpang tinggal di UK setelah NM tidak membiayai putrinya Loli di UK. Dan ditambah lagi pada tanggal 9 Januari, saudari Loli kabur dari safe house dan mencari saya. Dalam rentang waktu 1 kali 24 jam dimaksud, saudara Loli banyak bercerita kepada saya bagaimana posisi kasus yang dilaporkan oleh saudari NM. Dan bagaimana juga posisi di safe house yang sesungguhnya bahwa pertama tidak benar yang disampaikan NM atau pengacaranya bahwa NM telah bertemu dengan Loli atau pengacaranya telah bertemu Loli dan atau berkomunikasi dengan Loli. Itu tidak pernah. Yang kedua, Loli mengatakan bahwa di safe house itu dia digabungkan dengan orang-orang ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, orang-orang yang terkena HIV/AIDS, dan bahkan orang-orang yang perempuan-perempuan open BO. Jadi posisi ini semakin meyakinkan saya bahwa kasus ini
tidak dapat dilanjutkan dan harus segera dihentikan. Begitu. Tidak dapat dilanjutkan karena tadi satu kurang bukti Bang maksudnya. Sedangkan kan memang terbukti bahwa Loli memang selama beberapa waktu ini bersama-sama dengan klien Abang, betul kan? Iya benar, bersama-sama dengan seseorang bukan berarti dia melakukan persetubuhan. Loli sudah bercerita, Fadel sudah bercerita bahwa mereka tidak melakukan hubungan badan. Nah sekarang orang menduga bahwa ini ada kebohongan yang dibangun oleh Loli dan Fadel. Pertanyaannya, kalau itu dikatakan sebagai sebuah kebohongan, maka penyidik harus dapat membuktikan bahwa mereka melakukan persetubuhan. Bagaimana cara membuktikannya? Kan sulit. Memang kasus ini naik sidik. Naik sidik itu saya dapat informasi bukan karena persetubuhan, karena Loli sudah tidak gadis lagi. Dan Loli itu telah bercerita kepada saya bahwa memang benar dia sudah tidak gadis lagi sejak dia menginjak pendidikan SMP. Ingat ya, SMP. Dan yang mengambil perawan dia bukan Fadel. Itu udah diceritakan ke Abang? Itu udah diceritakan ke Abang? Abang sudah wawancara Loli? Ceritakan ke saya, dan saya ceritakan kepada penyidik, dan Fadel juga sudah menceritakan kepada penyidik ketika diperiksa, dan Loli juga sudah menyampaikan itu kepada penyidik, bahwa dia pertama tidak pernah berhubungan badan dengan Fadel, yang kedua tidak pernah aborsi, yang ketiga tidak pernah hamil, yang keempat bahwa dia selama di UK berhubungan dengan beberapa pria bule, dan gadisnya sudah diambil oleh seseorang ketika dia masih sekolah menengah pertama atau SMP. Begitu. Jadi kalau mereka mau mencari bukti bahwa Fadel melakukan persetubuhan, dari sisi mananya? Emang bisa dibuktikan apa? Persetubuhan itu, Dek, kalau kita mau mengambil dasar hukum yang kuat, harus ditemukan di situ sperma, dan itu hanya boleh diukur dalam rentang waktu 2 minggu. Sekarang bagaimana mengukurnya? Kalau NM, Nikita Mirzani melaporkan itu rentang waktu katanya Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni sampai Agustus. Rentang waktu yang itu juga sulit dibuktikan gitu. Saya sudah diskusi dengan beberapa ahli kesehatan, bahkan anak saya juga dokter 2 orang, dan itu juga mengatakan sulit untuk membuktikan itu. Bagaimana cara membuktikan orang melakukan persetubuhan kalau itu sudah berbulan-bulan? Atau dia sudah melakukan menstruasi. Nah, jadi itu sulit karena itu sudah bersih gitu. Begitu dia menstruasi, jangankan sperma, darah kotor saja keluar. Nah, begitu juga dengan misalnya dia sudah melakukan aborsi. Nah, itu juga tidak bisa dibuktikan. Makanya Loli marah. Dia datang ke dokter USG, dia minta dilakukan cek. Dan di USG lah dia punya kandungan, hasilnya negatif. Dan itu sudah kita serahkan ke penyidik. Jadi nggak ada di sini bukti-bukti yang konkret, yang kuat, yang bisa membuat Fadel itu jadi tersangka. Ini kan hanya karena bicaranya seorang NM yang seolah-olah dia tahu betul bahwa ini akan jadi tersangka, bahwa dia benar, seolah-olah banyak backingan. Nggak ada. Kita sudah jelaskan dan saya akan tetap berjuang bahwa Fadel tidak bersalah, dan Loli hari ini juga sudah memberi permintaan bantuan hukum ke saya, sekaligus sebagai orang tua dia, untuk memperjuangkan hak-hak dia. Makanya posisi Loli saat ini, yang lari kemarin menemui saya bawa ke Polres Metro, kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri, dikasih pelayanan yang prima di sana selama 8 hari 8 malam, tiba-tiba NM dengan pengacaranya, dengan mengatakan ada budenya, membawa dia. Sekarang kita nggak tahu di mana keberadaan Loli, tapi Loli kalau besok dia teraniaya seperti safe house, tidak sesuai, maka dia akan melakukan perbuatan, dia akan melakukan perlawanan hukum. Dan saya akan ke depan untuk membela dia. Jadi gambaran-gambar ini tidak boleh dikecilkan atau dianggap sepele oleh penegak hukum. Tidak boleh. Jadi kalau kasus ini memang tidak dapat dibuktikan dengan 2 alat bukti yang sah sesuai dengan koridor hukum, maka tidak boleh dipaksakan. Kalau dipaksakan artinya ada diskriminasi. Kalau itu terjadi, kita akan melakukan perlawanan. Begitu. Sampai kapan Bang Rasman memberi waktu kepada penegak hukum untuk bisa mengeluarkan surat penghentian penyidikan ya? SP3. Ya, SP3, surat pemberitahuan penghentian penyidikan. SP3 dimaksud, saya sekarang sedang berada di Batam, hari Minggu saya ke Jakarta, kemudian hari Senin saya ada pendampingan Pak Umar Bajide, laporan Pak Umar, ayahnya Fadel, yang melaporkan NM dugaan pencemaran nama baik melalui Undang-Undang IT, hari Senin.
Rencana saya Selasa, kami akan datang ke Polres khusus meminta kepastian hukum kepada penyidik agar posisi kasus laporan NM terhadap Fadel untuk diberikan kepastian hukum. Kepastian hukum itu pilihannya dua. Pastikan ini berjalan kalau ini naik tersangka. Siapa tersangkanya, apa buktinya. Kalau tidak ada, maka lakukan opsi yang kedua. Hentikan, karena tidak cukup bukti. Begitu. Oke, saya mau ke poin Abang tadi bilang bahwa Loli sendiri sudah minta perlindungan hukum ke Abang gitu ya. Sudah secara formal dia sudah memberikan surat kuasa ke Abang sampai Abang bilang bahwa siap tadi mau maju ke depan kalau memang Loli itu kan anak di bawah umur. Anak di bawah umur tidak boleh memberikan kuasa. Tapi boleh dia meminta perlindungan hukum. Nah, inilah yang selalu rancu di masyarakat. Orang berpikir, lah ini kan anak di bawah umur, masih tanggung jawab ibunya. Ya, tanggung jawab ibunya. Tapi ibu yang bagaimana dulu deh? Ibu yang dalam situasi normal penanganannya. Ini kan antara Loli dengan NM itu sudah 2 tahun. Tidak pernah berkomunikasi secara baik. Bahkan saling marah-marahan, saling maki. Ya. Dan NM itu sudah mengatakan kepada publik bahwa dia tidak lagi menganggap Loli itu sebagai anak. Dengan dibuktikan mengeluarkan dari kakak, tidak dapat warisan, ya asuransi kejiwaan. Saya kira 3 poin ini cukup menjadi dasar bahwa NM benar-benar sudah tidak menganggap lagi Loli sebagai anaknya. Walaupun itu secara hukum anak dia. Gitu. Nah, maka situasi, kondisi yang terbangun, yang terjadi antara Loli dengan NM harus menjadi dasar pemikiran yang konstruktif bagi kita agar kasus ini tidak boleh dilihat secara kacamata sebelah. Tidak boleh dipandang dengan kacamata kuda. Ini harus dilihat secara komprehensif bahwa posisi Loli sebagai anak, dia tertekan. Dia mendapat perlakuan yang tidak baik sejak SMP. Loli sudah bercerita, Om, saya sejak SMP sudah disuruh live berjam-jam di kamar. Kalau tidak mau saya live jualan, saya bisa dikurung berminggu-minggu, tidak dikasih makan, dan bahkan saya dipukuli. Itu kata dia. Dan itu juga dia suarakan. Nah, makanya saya katakan saat ini kasus Loli ini harus menjadi perhatian. Nah, sebab itulah saya minggu lalu mendatangi Komnas HAM, mendatangi Ombudsman. Karena kedua lembaga ini bisa melakukan tracking untuk mereka bisa memeriksa secara langsung tentang keberadaan Loli dan pertanggungjawaban institusional kepolisian dan institusi dari Kementerian PPPA, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan juga Komisioner KPAI. Jadi saya ini kemarin kalau saya tahu saya bakal dibohongi oleh KPAI, oleh Kementerian PPA, oleh unit PPA Polres Jakarta Selatan, oleh pengelola safe house, saya nggak akan bawa Loli ke Polres Jaksel, saya bawa aja ke Barreskrim atau saya serahkan langsung ke Komnas HAM. Karena ini pelanggaran HAM. Bang dibohongin gimana Abang oleh Kementerian PPA, oleh Komnas Perlindungan Anak? Loli itu ketika dia lari, dia cari saya, dia datang ke kantor saya jam 11:30 malam, diantar oleh Grab atau Gojek atau Maxim. Kemudian dia cerita di situ semua penderitaan dia. Saya dengan niat baik membawa dia ke Polres Jaksel, tapi dia bilang, Om, jangan bawa saya ke Polres Jaksel, mereka itu nggak benar. Tapi saya kan tahu dia anak di bawah umur, kalau saya bawa ke rumah saya salah, saya bawa ke kantor saya salah. Saya bawa ke Polres. Nah, di Polres itu dia berontak. Maka Kemen PPA lewat Saudari Asisten Deputi Eselon 2, Saudari Lani Tonga, dan Komisioner KPAI, dan Kadit PPA Saudara AKP Citra, itu membujuk saya agar saya bisa meyakinkan Loli pindah ke Rumah Sakit Polri. Dan akan saya lihat secara berkala dan bertelepon berkala kepada saya tentang perkembangan dia. Nah, tiba-tiba di sana dipindahkan tanpa pemberitahuan kepada saya. Ini apa namanya? Bohong dong. Dan itulah yang akan saya kejar minggu depan. Minggu depan juga saya akan datang ke Kementerian PPA, ke KPAI, meminta pertanggungjawaban dari Lani dan dari AI selaku komisioner. Anak ini memang di bawah umur, tapi tinggal 4 bulan deh. 28 Mei 2025, 4 bulan dari sekarang, dia sudah 18 tahun. Dan dia sudah dewasa dan dapat menentukan visi dan misi hidup dia ke depan. Karena itulah saya prihatin. Jangan sampai di waktu rentang 4 bulan ini, dia teraniaya mentalnya, pikirannya, bahkan fisiknya. Itu saja yang memotivasi. Jadi menurut saya, kasus ini jadi 2 sekarang. Laporan NM terhadap Fadel, dan posisi Loli yang saat ini, menurut kami, berada pada situasi yang tidak aman
dan tidak nyaman. Kenapa? Karena kita tidak pernah ditunjukkan videonya, di mana keberadaan dia. Saya udah minta berkali-kali, mana videonya kalau dia memang dalam keadaan baik, tidak tertekan. Nah karena itulah ketika dibawa dari rumah sakit Polri, dibawa tengah malam jam 11 malam, kita curiga. Jangan-jangan anak ini dibius sehingga dia tidak melakukan perlawanan. Itu tadi, maka untuk melihat bagaimana posisi Loli saat ini, ya saya harus bawa ke Komnas HAM, saya harus bawa ke Ombudsman sebagai lembaga yang dapat melakukan pemeriksaan institusi, secara administrasi, dan lain-lain. Maka ini akan saya lakukan. Belum lagi nanti ke DPR RI dan juga lembaga-lembaga terkait. Begitu. Abang punya kecurigaan nggak apa yang menjadi alasan dari KPAI, dari Kementerian PPA, dari dari unit PPA di Polri sendiri, sehingga kemudian seharusnya kan mereka lah yang memberikan perlindungan terhadap Loli dong. Kita sepakat itu ya. Seharusnya kan mereka lembaga yang memberikan perlindungan kepada Loli. Tapi kenapa justru berlaku sepertinya sebaliknya kalau menurut informasi dari Abang? Itu tadi, mereka ini kan dibayar oleh negara, ya, digaji oleh negara, ya. Justru kita ini yang nggak digaji oleh negara. Nah, saya itu tadi menduga ada sesuatu yang mereka sembunyikan di kasus Loli. Apakah mereka takut karena Loli sudah membongkar keberadaan safe house? Karena safe house itu ternyata tidak safe mentalnya, tidak safe fisiknya, tidak safe pikirannya. Dan safe house itu ada di Pulau Gadung, tetap di bawah koordinasi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Mereka malu karena Loli sudah bercerita keberadaan safe house. Begitu juga dengan komisioner KPAI. Ternyata mereka tidak. Saya juga heran ya. Sudah begini kasusnya menampar wajah mereka, mereka masih berani lagi berbohong ke saya. Rekamannya ada di saya. Bagaimana mereka minta saya membujuk Loli dan saya bujuk Loli, ada semua. Nah karena itu saya lihat kasus ini bukan lagi berhenti pada persoalan Fadel Al-Fajar Bajide yang melaporkan NM, tapi posisi Loli yang saat ini perlu kita pertanyakan, di mana dia berada, amankah dia, nyamankah dia, karena kita khawatir dari beberapa pernyataan dia ke saya, Om, saya ini mungkin mau dimati, mau dihabisi. Ada kata-kata itu. Nah karena itu kalau terjadi apa-apa dengan Loli ke depan, maka Lani Ritonga, AI dari Komisioner KPAI, unit PPA, safe house harus bertanggung jawab. Termasuk ketika dia dibawa dari rumah sakit Polri. Ini. Bang, jadi kita nggak boleh. Bang, mengerikan sekali pengakuan Loli tadi ke Abang. Kalau benar dia bilang saya ini mau dimatikan, saya ini mau dihabisi oleh siapa? Dia pernah ngomong, Om, ketika saya berada di safe house, saya mendengar telepon masuk dari seseorang yang dekat sekali dengan saya dan keluarga saya. Dia bilang, jangan lupa ya, siksa saja Loli di sana. Itu dia dengar. Dan itu di speaker. Saya nggak mau sebut nama orangnya, tapi dekat sekali dengan dia, ya, dan sedarah dengan dia. Dan kalau itu saya sampaikan ke publik, itu sangat berisiko, maka itu akan saya sampaikan ke penyidik. Dan itu saya sampaikan ke Komnas HAM, saya sampaikan ke Ombudsman. Itu proses hukum yang menurut saya yang harus benar-benar kita cermati. Sehingga sekarang saya berprinsip sudah kita buat take safe Loli. Bang, sampai kalau dia bilang bahwa itu orang yang dekat dengan saya, orang yang sedara dengan saya, maksud Bang Rasman adalah Nikita Mirzani gitu? Saya nggak mau sebut namanya siapa. Kan ada sedara itu kan ada omnya, ya kan? Ada mungkin tantenya, ada mungkin mamanya, atau siapalah. Tapi yang dekat dengan keluarga itu. Kata Loli. Bang Rasman sendiri tahu orangnya? Tahu. Dan orang itu sudah saya sampaikan ke Ombudsman, sudah saya sampaikan ke Komnas HAM. Minggu depan itu saya akan bergerak ke DPR RI dan komisi yang menangani perlindungan anak. Ini mesti diketemukan. Nggak boleh ada orang 5 bulan kemarin, Loli itu dikatakan seolah-olah di safe house dalam keadaan baik. Kan NM tuh bercerita di media. Baik, kemudian sudah sehat, sudah gemukan, sudah lebih bersih, sudah menyesal ketemu Fadel, menyesal mengenal keluarga Bajide. Ternyata bullshit semua deh. Ternyata menurut Loli tidak pernah sekalipun. Jangankan untuk datang melihat Loli ke safe house. Nelpon aja NM tuh nggak pernah. Pengacaranya juga ikut berbohong. Mengatakan sudah komunikasi, ternyata tidak pernah mendampingi Loli sekalipun. Makanya pengacaranya pun akan kami ambil tindakan hukum kalau Fahmi ini tidak juga memahami posisi kasus ini secara terang demi kebaikan Loli dan Fadel. Dalam teori hukum, fakta sunt potentiora verbis.
Orang yang tidak melakukan perbuatan, jangan paksakan untuk dia melakukan perbuatan itu dalam pengertian 1000 kata-kata akan kalah oleh 1 perbuatan. Kalau perbuatan itu benar, maka 1000 kata-kata akan hilang. Kalau perbuatan bahwa Loli tidak aborsi, Loli tidak hamil, Loli tidak berhubungan badan, terus harus dipaksakan bahwa pelakunya adalah Fadel. Nggak bisa dong. Itu namanya kriminalisasi hukum. Bang, Abang tadi bilang ini sudah ada dua kasus hukum yang berbeda yang menyangkut dengan klien Abang dan juga Loli. Satu soal dugaan aborsi ilegal, ada kekerasan seksual, dugaannya diduga atau terlapornya adalah klien Abang. Yes. Sudah tersangka Bang karena sudah penyidikan, betul ya? Iya. Oke. Satu lagi adalah Abang juga mencoba untuk mengadvokasi Loli yang katanya justru tidak aman ada di safe house. Berarti sampai detik ini kita wawancara, Abang nggak tahu keberadaan Loli di mana dan bagaimana keadaannya? Tidak tahu saya keberadaan Loli. Tadi salah satu majalah terkenal juga akan wawancara saya secara eksklusif. Saya juga katakan, sampai hari ini saya tidak tahu keberadaan Loli di mana. Sementara Loli sudah menyerahkan dirinya ke saya, bahkan meminta saya menjadi orang tua asuh dia. Dan kami dalam proses itu. Menyedihkan kehidupan Loli itu deh. Pakaian, badan, tidak terawat semuanya. Sehingga istri saya, Bu Ade Suryani itu, dia menyiapkan baju untuk Loli. Saya kira ini adalah poin penting dari kami sebagai keluarga dalam rangka memberikan bantuan terhadap Loli. Sebagai seorang ibu, istri saya, Ibu Ade Suryani itu miris melihat bagaimana keadaan Loli. Bagaimana Loli itu ketika saya bawa ke Polres, saya bantu anak dia loh. Saya dipukuli, istri saya dipukuli, dihina, dimaki. Dari potret seorang ibu seperti NM, apakah layak dia dijatakan sebagai ibu yang baik? Tidak bisa. Kita mesti lihat juga secara konkret bahwa ibu yang bagaimana dulu yang bisa kita kategorikan sebagai ibu yang baik. Jadi menurut Bang Rasman penyelesaian terbaik nih, kan kita orientasinya sama ya Bang ya. Loli bagaimanapun adalah seorang anak, meskipun tadi Abang bilang bahwa nanti beberapa bulan lagi dia akan masuk kategori dewasa. Tapi kepentingan kita semua adalah Loli sebagai anak mendapatkan haknya. Tidak boleh mendapat kekerasan, dia bisa mendapatkan haknya, mendapatkan penghidupan dan kehidupan yang layak. Menurut Abang, penyelesaiannya gimana kalau Abang gambarkan tadi KPAI, Kementerian PPA, unit PPA dari Polri, dalam tanda petik Abang tidak bisa percaya dari kacamata Abang. Abang bilang begitu. Saya tidak percaya lagi dengan Kementerian PPA. Saya tidak Hmm. percaya dengan KPAI, saya nggak percaya dengan unit PPA Polres Metro, dan itu sudah saya WA Kapolres, saya sudah sampaikan juga ke Ibu Menteri PPA. KPAI, solusinya dua. Satu, berikan ruang bagi Loli untuk menentukan dengan siapa dia tinggal. Karena waktunya tinggal 4 bulan. Iya kan? 4 months only. Yang kedua, berikan kepastian hukum terhadap kasus Fadel. Setelah itu, silakan mereka berjalan dengan hidup dia. Karena saya melihat, walaupun dia umur 18 tahun, sekarang diubek-ubek, didekat-dekatkan dengan NM, nggak bakal bisa deh. Saya yakin mereka ini akan menjadi musuh bebuyutan. Malah semakin dendam dia kepada ibunya. Loli itu nggak pernah mau bilang mama. Dia marah. Dia sebut Nick Mir. Lihat Instagram saya. Saya bilang itu mama kamu. Enggak om. Dia nggak pantas dipanggil mama. Nick Mir. Kenapa Loli sampai melihat Nick Mir, Nikita Mirzani itu tidak pantas jadi ibunya, Bang? Karena selama dia kecil sampai dia kuliah di UK dan ditelantarkan di sana, dia melihat contoh yang tidak baik. Bagaimana perilaku NM di rumah. Bagaimana dengan pacar-pacarnya, semua dia cerita deh. Jadi kalau maka saya katakan, NM menuntut anaknya berperilaku baik dan beradab. Berakhlakul karimah kalau kami dalam Muslim. Berakhlak yang baik, perilaku yang baik. Tapi dia tidak berperilaku baik. Loli masih ngomong ke saya, Om, aku ini di safe house tersiksa. Tapi si Nick Mir tuh pacaran dia dengan berondong ke Prancis. Peluk-peluk, cium-cium. Di mana moral dia? Waktu dia juga di rumah sering bawa laki-laki, ganti-ganti. Kami juga melihat itu bukan suami dia. Ini kan begini ya. Kita ingin memberi contoh tapi kita berperilaku tidak baik. Nah sekarang dia peluk-pelukan sana sini. Itu siapa dia sih?
bukan juga laki. Lu kalau lu mau macam-macam, nggak usah lu you up di media. Kenapa di up di media? Kan orang jadi tahu semua. Nah kalau lu pun mau macam-macam dengan seorang laki-laki, ngapain bawa ke rumah? Kan ada anak-anak lu di situ. Emang nggak ada hotel apa? Tapi kalau ditanya NM, gua sanggup ambil hotel. Ini kan cerita dari Loli. Dan Loli siap mempertanggungjawabkan. Jadi ini saya kira satu kasus yang menurut saya wajib menjadi perhatian kita semua. Dan jujur saya makin tertantang karena kasus ini harus selesai dengan kepastian hukum. Loli harus selamat, kasus Fadel harus selesai tanpa ada kriminalisasi, dan laporan saya tentang penganiayaan harus jalan, laporan saya tentang pencemaran nama baik oleh NM harus jalan, laporan Pak Umar terhadap NM juga harus jalan. Baik Bang, kita tunggu bagaimana laporan dan langkah-langkah yang Abang lakukan. Kepentingan kita semua adalah kenapa kita wawancara Abang nih adalah juga untuk memastikan bagaimana nasib dan kondisi Loli saat ini yang Abang bilang tadi informasi terakhir justru Abang juga nggak tahu sama sekali ya posisinya di mana ya. Baik, terima kasih.